love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1551. Apa? Untung dari 8,6 triliun? Bukankah itu gila? Rahang Daiman hampir terjatuh karenanya. Beberapa keluarga seni bela diri kuno biasanya di wilayah selatan seperti keluarga Salim dan keluarga Gumelar mungkin hanya memiliki total aset sekitar 4 hingga 6 triliun. Keuntungan tahunan mereka tidak akan melebihi 1 triliun. Namun pada saat itu sebuah perusahaan cabang kecil di bawah grup Bio Farma berhasil memperoleh keuntungan 8,6 triliun hanya dalam beberapa hari. Kemampuan mereka menghasilkan uang terlalu gila. Meski sudah mengetahui bahwa potensi grup Bio Farma tidak akan habisnya, Daiman tidak pernah menyangka akan meremehkan kemampuan Iwan. Kemampuan grup Bio Farma menghasilkan uang jauh lebih baik daripada yang dia kira. Jelas sekali betapa terkejutnya dia. Tentu saja bukan hanya dia saja yang terkejut. Rina dan Ratna yang sedang berjalan mendekati juga terkejut. Tari, kamu sungguh luar biasa. Kamu baru saja mengucapkan beberapa patah kata selama kampanye penjualan dan kamu menyebabkan keuntungan perusahaan meroket. Kamu memainkan peran besar dalam hal ini. Ratna dan Rina memuji Tari, tetapi mereka juga menyesali kenyataan itu di dalam hati mereka. Di saat mereka berada di Jogja, Tari selalu bersikap dingin dan dikenal sebagai pengusaha wanita tercantik dan cakap di kota tersebut. Kalau bicara bisnis, kemampuan Tari sungguh luar biasa. Meskipun cara dia mendapatkan keuntungan sedikit curang, kata-kata Black Mamba dan orang-orang mendengarkannya menyebabkan cukup banyak masalah bagi peningkatan penjualan. Tindakan Tari tidak melewati batas. Kalian berdua terlalu memujiku, aku hanya memanfaatkan situasi ini. Sejujurnya, kemampuan Iwan dalam mengeluarkan uang terlalu gila. Jika saya tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang, pada akhirnya kita akan bangkrut dan rugi, kata Tari sambil memutar matanya ke arah Iwan. Aku tidak seburuk yang kamu katakan, Iwan tersenyum malu-malu. Namun, Iwan tahu bahwa Tari benar. Sejak mereka tiba di wilayah Yanbe Selatan, Iwan telah menghabiskan banyak uang untuk membeli batu giok, mutiara spiritual, dan sebagainya. Iwan tidak bisa menyangkal hal itu. Tari tidak repot-repot berdebat dengan Iwan. Tari mengubah topik dan berkata, Paman, karena pil ini hanya hadiah dari Iwan, tolong terima saja. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan menahan diri kalau begitu. Daiman mengangguk sebelum menerima pil tersebut. Setelah itu, semuanya segera ditangani dengan bantuan keluarga Salim. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Daiman, mereka lalu pergi. Iwan, Tari, dan yang lainnya sibuk sepanjang hari, jadi mereka sedikit lelah. Setelah itu mereka kembali ke rumah untuk beristirahat. Ada sebuah rumah mewah di wilayah Yanbe Selatan milik Bos Selatan. Itu adalah tempat di mana tak seorang pun berani menerobos masuk secara sembarangan. Black Mamba segera bergegas saat dia diusir dari tempat penjualan untuk melaporkan situasinya kepada Bos Selatan. Di aula, Black Mamba segera bertemu dengan Bos Selatan. Pria itu adalah seorang pria paruh-baya berusia sekitar 50 tahun. Dia memiliki kilatan tajam di matanya dan aura di sekitar tubuhnya sangat mengesankan. Seolah-olah dia adalah gunung kokoh yang memancarkan tekanan. Ada juga seorang pemuda di sebelahnya. Pria itu adalah putra Bos Selatan, namanya Roni Broto. Bab 1552.
Black Mamba, saya mengirim kamu ke grup Bio Farma untuk mempelajari pil pemeliharaan energi. Bagaimana hasilnya? Bos Selatan pun bertanya. Tuan, saya sudah memeriksanya. Efek dari pil pemeliharaan energi itu nyata. Itu bukan rekayasa oleh keluarga Salim dan keluarga Gumelar. Black Mamba tidak berani menyembunyikan apapun. Setelah itu, Black Mamba memberitahu Bos Selatan semua yang terjadi di acara penjualan, termasuk Yuda yang telah menerobos dengan bantuan pil tersebut. Mendengar hal itu, pasangan ayah dan anak itu kaget. Mereka tidak pernah mengira bahwa pil itu akan seefektif itu. Roni secara khusus memandang Black Mamba dengan tatapan tajam dan berkata, "Kamu bilang Yuda sudah berada di tahap menengah alam Augana, benarkah itu?" "Ya, itu benar, saya menyaksikan sendiri," kata Black Mamba dengan hormat. "Ajar, bagaimana Yuda bisa seberuntung itu? Dia berhasil mencapai tahap menengah alam Augana dengan begitu mudah." Ekspresi Roni pun memburuk. Sama seperti Yuda, dia sudah mencapai tahap awal alam Augana sejak lama. Keduanya adalah bagian dari daftar elit dan juga merupakan tokoh paling unggul di generasi muda di wilayah selatan. Namun karena Yuda sedikit lebih kuat darinya, Yuda selalu berdiri di atasnya, entah itu di posisi mereka di daftar elit atau ketenaran mereka di wilayah Yanbe Selatan. Roni selalu berada di bawah Yuda, terjebak di posisi kedua. Roni menolak menerima kenyataan dan selalu ingin mengalahkan Yuda. Itu adalah keinginan terbesarnya selama bertahun-tahun. Namun dengan bantuan pil pemeliharaan energi, Yuda telah berhasil mencapai tahap menengah alam Augana dan Roni tertinggal cukup jauh. Sudah jelas bagaimana perasaannya tentang hal itu. Black Mamba, kamu pasti berhasil membeli beberapa pil pemeliharaan energi itu kan? Di mana pilnya? Saya ingin mengujinya untuk melihat apakah pil tersebut sehebat yang kamu pikirkan, kata Roni. Saya tidak membelinya, saya tidak berguna dan gagal mendapatkannya, kata Black Mamba. Apa? Kamu tidak berguna, dasar idiot. Kamu bahkan tidak bisa melakukan hal sederhana itu. Apa gunanya ada sampah sepertimu? Ekspresi Bos Selatan menjadi dingin dan wajahnya penuh dengan amarah. Setelah itu Bos Selatan mengirimkan gelombang energi sejati ke arah Black Mamba dengan gelombang. Sebelum pria itu sempat bereaksi, Black Mamba terlempar oleh energi tersebut. Dia pun berguling-guling di lantai beberapa kali dan mengeluarkan seteguk darah. Tepat setelah itu, Black Mamba buru-buru bangkit dan berlutut. Tolong tunjukkan belas kasihanmu. Saya tidak berhasil mendapatkan pil pemeliharaan energi karena Yuda membuat saya kesulitan. Mohon maafkan kegagalan saya. Black Mamba buru-buru memohon sebelum dia memberitahu mereka bagaimana Yuda mengusirnya. Yuda lagi, dia hanyalah seorang yang lebih muda dari keluarga Gumelar, tapi dia terus melawan saya berulang kali. Beraninya dia. Bos Selatan sangat marah saat mendengar itu. Dia membanting telapak tangannya ke atas meja di depannya dan meja marmer itu langsung hancur berkeping-keping. Black Mamba sudah melaporkan kepadanya tentang bagaimana Yuda melukai pria di pasar gelap 2 hari lalu. Namun karena keluarga Gumelar kuat dan berpengaruh, dia memutuskan untuk tidak mencari Yuda. Namun Yuda telah memperburuk keadaan. Mengusir Black Mamba dari penjualan, pada akhirnya Black Mamba adalah salah satu anak buahnya. Yuda yang terus-menerus melawan Black Mamba adalah tanda tidak hormat kepadanya. Pada saat itu terlihat jelas betapa marahnya Bos Selatan. Bab 1553. Ayah, Yuda sungguh tercela. Dia menggunakan nama keluarga Gumelar untuk terus-menerus pamer di depan kita. Kita harus memastikan untuk memberinya pelajaran atau semua orang akan mengira kita takut pada keluarga Gumelar. Roni berkata dengan marah. Ya, saya tahu. Aku akan segera memberitahunya betapa buruknya keputusannya melawan kita. Kata Bos Selatan berkata dengan dingin. Ada kilatan mematikan di matanya. Tidak peduli apa Black Mamba adalah bawahannya, tetapi Yuda menyerang Black Mamba di depan umum berulang kali. Itu merupakan tamparan keras di wajahnya. Jika Bos Selatan menerimanya begitu saja, maka tidak mungkin keluarga Broto bisa menunjukkan wajah mereka lagi di wilayah selatan.
Pada saat itu langkah kaki tiba-tiba terdengar. Seseorang tiba-tiba masuk ke aula utama. "Tuan Charlie dari keluarga Basuki ada di sini untuk bertemu," kata pria itu. "Apa yang Charlie lakukan di sini?" Roni bertanya. Keluarga Basuki adalah kerabat jauh keluarga Broto. Meski hubungan darah mereka sangat tipis, mereka tetap memiliki hubungan yang baik satu sama lain karena keluarga Basuki bersedia tunduk kepada keluarga Broto. "Dia bilang dia punya beberapa pil pemeliharaan energi untuk diberikan kepadamu," jawab pria itu. "Pil pemeliharaan energi?" Roni sangat gembira mendengarnya. "Baiklah, suruh dia masuk sekarang," ya jawab pria itu sebelum pergi. Setelah beberapa saat, pria itu membawa Charlie ke aula. "Salam Bos Selatan, Tuan Broto," sapa Charlie dengan hormat. "Charlie, kamu sudah berhasil membeli pil pemeliharaan energi dari kelompok penjualan grup Bio Farma?" Roni pun bertanya. "Ya, saya cukup beruntung. Saya berhasil membeli 500 pil pemeliharaan energi kelas 1. Ini 200 diantaranya saya datang untuk memberikannya kepada Anda." Saat Charlie mengatakan itu, dia mengeluarkan 2 botol putih yang berisi 200 pil pemeliharaan energi untuk menawarkannya. Grup Bio Farma mengundang sebagian besar keluarga seni bela diri kuno. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Basuki, Charlie mewakili keluarga dan menghadiri acara penjualan. Charlie tahu bagaimana Black Mamba diusir oleh Yuda, dan Charlie tahu bahwa Bos Selatan gagal mendapatkan pil pemeliharaan energi. Jadi Charlie segera bergegas menawarkan sebagian dari pil mereka ingin mendapatkan bantuan. "Kamu melakukannya dengan sangat baik." Bos Selatan pun tersenyum ketika dia menerima pil itu, merasa senang dengan Charlie. Roni khususnya sangat bersemangat untuk menguji pil pemeliharaan energi setelah dia mengetahui efeknya. Roni ingin melihat apakah dia bisa membuat terobosan seperti Yuda. Namun Black Mamba gagal mendapatkan pil pemeliharaan energi yang membuatnya sangat kecewa. Namun pada saat itu takdir tersenyum pada mereka. Charlie muncul tepat di depan mereka untuk memberi mereka pil pemeliharaan energi. Itulah yang Charlie inginkan. Bab 1554. Anda terlalu baik. Charlie sangat senang mendapatkan pujian dari Bos Selatan. Charlie merasa keputusannya untuk membawa pil itu adalah pilihan yang luar biasa. "Roni, cobalah satu, lihat betapa efektifnya pil tersebut." Bos Selatan menyerahkan satu ke Roni. Pil pemeliharaan energi hanya efektif untuk praktisi bela diri yang berada di tahap puncak alam Augana ataupun di bawahnya. Sedangkan Bos Selatan telah melampaui level itu. Pil pemeliharaan energi tidak berguna baginya. Jadi Bos Selatan harus memberikannya kepada Roni untuk dicoba. Gluk 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 gluk. Roni meminum salah satu pil sebelum dia duduk di tanah, mulai memurnikan energi murni dari pil pemeliharaan energi. Setelah sekian lama, Roni berdiri, ada kilatan di matanya. "Roni, bagaimana perasaanmu?" Bos Selatan pun bertanya. "Ayah, pil ini luar biasa. Latihanku setidaknya 3 atau 4 kali lebih cepat dari kecepatan biasanya. Dengan pil pemeliharaan energi yang cukup, mungkin tidak butuh waktu lama bagi saya untuk mencapai tahap menengah alam Augana," kata Roni dengan ekspresi serius di wajahnya. "Apakah begitu? Sepertinya pil pemeliharaan energi ini lebih baik dari yang saya kira," kata Bos Selatan dengan ekspresi serius. Bos Selatan merasa hatinya tidak bisa tenang. Bos Selatan berpikir bahwa pil pemeliharaan energi hanyalah gimmick yang dilebih-lebihkan oleh keluarga Gumelar. Jadi Bos Selatan tidak pernah merasa bahwa grup Bio Farma dan pil pemeliharaan energi adalah sesuatu yang signifikan sama sekali. Namun setelah semua yang terjadi, terlihat jelas bahwa pil pemeliharaan energi sangat efektif. Itu jauh melebihi ekspektasinya. Segera Bos Selatan sangat mementingkan mereka. Tidak sulit baginya untuk mengatakan bahwa pil pemeliharaan energi memiliki potensi yang tidak ada habisnya. Siapapun yang berhasil mengendalikan pil pemeliharaan energi tidak hanya akan mendapatkan banyak keuntungan dan kekayaan. Mereka bahkan akan mulai mengendalikan garis hidup para praktisi bela diri di wilayah Yanbe Selatan. Mereka akan meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya secara drastis. "Ayah, pil pemeliharaan energi dari cabang grup Bio Farma sangat penting bagi praktisi bela diri. Ini akan cukup untuk mengubah perimbangan kekuatan di wilayah selatan.
Kita harus mencari cara untuk memastikannya jatuh ke tangan kita. Roni berkata setelah berpikir beberapa lama. Sebagai salah satu dari 13 daftar elit, Roni bukanlah orang bodoh. Seperti yang dilakukan Bos Selatan, Roni melihat manfaat luar biasa yang bisa diberikan oleh pil pemeliharaan energi. Pentingnya hal ini tidak dapat diremehkan. Jika keluarga Broto berhasil mendapatkan grup Bio Farma, maka keluarga Broto akan dengan mudah melampaui keluarga Gumelar dalam hal kekayaan dan pengaruh dengan bantuan pil pemeliharaan energi. Hanya masalah waktu sampai mereka mengambil alih wilayah selatan. Ya, saya tahu, namun grup Bio Farma didukung oleh keluarga Gumelar. Itu tidak akan mudah bagi kita. Itu, Bos Selatan mengerutkan kening dan berkata, "Tidak apa-apa, aku dengar grup Bio Farma adalah bagian dari keluarga Salim. Mereka tidak terlalu terikat dengan keluarga Gumelar. Dengan kemampuan kita, akan mudah bagi kita untuk mengambil perusahaan dari mereka." Roni berkata dengan santai, "Tidak, kamu memikirkannya terlalu sederhana. Pil pemeliharaan energi terlalu penting. Tidak mungkin keluarga Gumelar hanya akan menyaksikan sesuatu begitu penting jatuh ke tangan kita. Selain itu, ada aturan di dunia persilatan. Jika kita mencoba mencuri perusahaan begitu saja dan masalahnya menjadi lebih serius dan organisasi Drakmar diperingatkan, maka itu tidak ada gunanya bagi kita." Bos Selatan menggelengkan kepalanya tidak setuju dengan saran Roni. Bab 1555. Lalu apa yang harus kita lakukan? Grup Bio Farma sudah berhubung dengan keluarga Gumelar saat ini. Mereka akan semakin dekat dan dekat. Jika kita tidak melakukan apapun, pengaruh keluarga Gumelar hanya akan bertambah besar dengan bantuan grup Bio Farma. Begitu mereka berkembang, lalu mereka akan menginjak-injak seluruh keluarga kita. Akan sulit bagi kita untuk kembali. Roni berkata dengan enggan, "Kita harus membuat rencana jangka panjang untuk hal ini." Bos Selatan berkata dengan serius. Dia memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Bos Selatan tahu kekhawatiran Roni bukannya tanpa alasan. Keluarga Broto selalu sedikit lebih lemah dari hal kekuatan dan pengaruh dibandingkan keluarga Gumelar. Dengan keluarga Gumelar mendapatkan dukungan dari grup Bio Farma, itu hanya akan memperburuk keadaan. Itu bukanlah sesuatu yang Bos Selatan ingin lihat terjadi. "Tuan, saya punya ide." Charlie tiba-tiba angkat bicara pada saat itu. "Oh, apa idemu? Beritahu kami." Roni dan Bos Selatan memandang ke arah Charlie. "Seperti ini, grup Bio Farma berada di bawah keluarga Salim. Selama kita berhasil menemukan cara untuk mendapatkan keluarga Salim, maka semuanya akan terselesaikan." Charlie mengutarakan pikirannya. "Ya, itu benar, tapi keluarga Salim telah membangun hubungan kerjasama dengan keluarga Gumelar. Tidak mudah bagi kita untuk mendapatkannya." Bos Selatan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Banyak keluarga seni bela diri kuno di wilayah selatan mengetahui bahwa keluarga Broto tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Gumelar. Karena keluarga Salim sudah berada di bawah keluarga Gumelar, tidak mungkin mereka menerima apapun dari keluarga Broto." Itu mungkin tidak benar. Saat ini cabang grup Bio Farma dikelola oleh Tari Lesari yang terikat dengan keluarga Salim. Aku jatuh cinta padanya saat aku melihatnya. Jika aku berhasil mendapatkan kasih sayangnya, keluarga Salim akan memutuskan untuk memihak kita, jelas Charlie. Setelah itu, Charlie berbicara tentang bagaimana dia mendekati keluarga Salim untuk menikah sebelumnya. Karena Iwan berada di belakang layar dan mendorong Tari dan Yuni ke depan, sebagian besar keluarga seni bela diri kuno secara keliru percaya bahwa grup Bio Farma adalah milik keluarga Salim. Selain itu, Tari juga punya hubungan dengan keluarga Salim. Jadi kebanyakan dari mereka berasumsi bahwa Tari adalah orang yang mengendalikan perusahaan. Charlie tidak terkecuali. Selama Charlie bisa mendapatkan Tari, maka dia bisa mengendalikan grup Bio Farma melalui Tari. Dan Charlie akan dapat memberikan manfaat besar bagi keluarga Basuki. Keluarga Basuki selalu berada di pihak yang sama dengan keluarga Broto. Keluarga Salim kemudian akan meninggalkan keluarga Gumelar dan bergabung dengan keluarga Basuki dan keluarga Broto. Itu adalah ide yang bagus. Anda dapat mencobanya. Namun menurutku tidak terlalu bisa diandalkan jika kita mencoba mengendalikan grup Bio Farma dan keluarga Salim hanya dengan satu wanita, kata Bos Selatan dengan nada serius. Tidak apa-apa, itu hanya sebagian dari rencanaku.
aku masih punya ide lain. Berdasarkan apa yang saya ketahui, 2 garis keturunan langsung dalam keluarga Salim tidak akur. Jika saya benar-benar tidak dapat mempengaruhi keturunan langsung baris pertama, kita dapat memberikan dukungan kita ke baris kedua, menggunakan mereka untuk mendapatkan kendali atas keluarga Salim dan grup Bio Farma, kata Charlie penuh semangat. Sejak dia mengetahui bahwa kaki Nigel dibatahkan oleh Iwan, Charlie tahu bahwa konflik antara 2 garis keturunan keluarga Salim sangatlah dalam. Jika dia gagal mendapatkan Tari, maka dia hanya akan mendukung lini kedua dan menyingkirkan lini pertama mengendalikan keluarga. Pada akhirnya, demi grup Bio Farma, Charlie tidak akan menyia-nyiakan apapun untuk mendapatkan Tari. Jika dia gagal melakukan itu, maka dia akan menghancurkan keluarganya.